feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't even... Set pertama pertandingan antara Red Sparks melawan Pink Speeders di putaran keempat Liga Voli Korea Selatan musim 2024-2025 berjalan seru. Red Sparks yang diperkuat pevoli asal Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi itu harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 21-25. Pink Speeders melakoni laga tandang ke Gimcheon Gymnasium, Daejeon, Korsel, di laga penutup putaran keempat Liga Voli Korea Selatan, V-League, musim ini. Megawati Hangestri dan kawan-kawan melakukan sedikitnya 8 kali deomsil atau kesalahan sendiri saat set pertama. Itu menjadi salah satu faktor kekalahan mereka atas tim tamu. Selain para pemain Pink Speeders yang memang tampil lebih solid sejak awal set pertama, tak ingin kalah di kandang, para pemain Red Sparks mencoba bangkit. Mereka langsung tancap gas di awal set kedua. Tim besutan Ko Hye-jin itu berhasil unggul saat technical timeout pertama dengan skor 8-6. Mereka terus berupaya mendominasi permainan dengan menjaga ritme permainan yang mulai membaik. Pelatih Pink Speeders Marcelo Abondanza melakukan timeout pertama saat timnya tertinggal 10-7. Pelatih berkepala pelontos itu terlihat kerap menyebut nama Megawati Hangestri saat memberi arahan ke pemain. Sepertinya ia mewaspadai Spike pevoli kelahiran Jember, Jawa Timur itu yang tampil menggila di awal set kedua. Rivalitas kedua tim di atas lapangan kembali dilanjutkan. Para pemain tim tamu berupaya mengejar ketertinggalan poin mereka. Sementara Red Sparks berusaha memperlebar jarak. Tim berjuluk The Red Force itu tak ingin kecolongan lagi seperti sebelumnya. Megawati Hangestri benar-benar menjadi pemain kunci untuk mendulang poin. Pemain berjuluk Megatron itu sukses beberapa kali melancarkan spike kerasnya yang gagal diantisipasi pertahanan lawan. Sayangnya, Panja Bukilic yang jadi tandem Megawati kurang bisa tampil maksimal. 3 kali upayanya berhasil digagalkan pemain lawan. Akibatnya perolehan poin Pink Speeders semakin mendekat. Ko Hye-jin langsung melakukan timeout saat skor 15-14. Beruntung, satu back attack Megawati Hangestri berhasil membawa timnya unggul saat technical timeout kedua. Sementara itu, para pemain Pink Speeders yang bertekad membalas kekalahan mereka di laga kandang bulan Desember 2024 lalu memberikan perlawanan. Pun Kim Yeon-kong dan kawan-kawan ingin menghentikan kemenangan beruntun yang telah diraih Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan musim 2024-2025 ini. Mengandalkan pemblokiran, mereka sukses memangkas selisih poin mereka. Mereka berhasil 2 kali memblok spike Megawati Hangestri. Tim tamu akhirnya bisa berbalik unggul. Ko Hye-jin kembali melakukan timeout kedua saat timnya tertinggal 17-18. Ketegangan jelas terlihat di laga tersebut. Kedua tim saling balas menyerang memperebutkan poin. Kim Yeon-kong dan kawan-kawan sukses memperlebar jarak poin mereka atas tuan rumah 17-20. Tensi pertandingan Red Sparks melawan Pink Speeders meninggi. Itu setelah Megawati Hangestri CS berhasil mendekati perolehan tim tamu 19-20. Panja Bukilic dan Marta Matejko sama-sama melakukan service error. Spike beruntun Megawati Hangestri sukses berbuah poin dan menyeimbangkan kedudukan menjadi 21-21. Kedua tim kembali terlibat duel sengit. Saling susul menyusul poin hingga set kedua harus dilalui dengan DUC. Marcelo Abondanza melakukan timeout keduanya saat timnya tertinggal 26-25. Akhirnya Red Sparks berhasil menghentikan perlawanan Pink Speeders di set kedua. Megawati Hangestri dan kawan-kawan memenangkan set kedua dengan skor 28-26. Megatron kembali menjadi penyelamat bagi tim dalam pertandingan menegangkan itu. Di sisi lain, Red Sparks mengawali poin pertama dengan keunggulan. Setelah unggul 2-1, Red Sparks justru terus tertinggal atas Pink Speeders. Red Sparks tertinggal hingga 5 poin, 4-9, Mei 10 bahkan Juli 12, sempat menipiskan menjadi 2 poin, Oktober 12, Red Sparks justru kembali tertinggal 5 poin, 13-18. Tak mampu keluar dari tekanan di set pertama, Red Sparks kalah 4 poin, 21-25 dari Pink Speeders.
Daejeon Jungkwanjang Red Sparks harus menunda asa untuk mengambil alih peringkat 2 di klasemen Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Peringkat 2 kembali berada di luar jangkauan Jungkwanjang Red Sparks setelah kemenangan yang diraih Suwon Hyundai EC Hillstatte. Hyundai EC Hillstatte memutus tren kekalahan beruntun setelah mampu meredam perlawanan GS Chalte Seoul Kicks. Tak hanya menang, Hyundai Hillstatte juga meraup poin penuh setelah menang dengan skor 3-0 dalam laga di Suwon, Korea Selatan. Kemenangan bernilai 3 poin ini menggaransi posisi kedua bagi sang juara bertahan, setidaknya hingga akhir putaran keempat. Keunggulan poin yang bertambah dari 1 poin menjadi 4 poin tidak mungkin disalip Red Sparks selaku rival terdekat. Red Sparks hanya bisa mendekat lagi kemarin 1 poin apabila mampu memenangi laga akbar kontra pemuncak klasemen, Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Kejutan dari GS Chalte sejatinya realistis diharapkan oleh para pendukung tim Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan. Pasalnya, tim juru kunci sedang berada dalam momentum kebangkitan setelah paruh musim ini. Setelah cuma menang 1 kali dalam 18 laga pertama, tim besutan Liang Taik, mantan pelatih Red Sparks itu sukses menggondol 3 kemenangan di putaran keempat ini. 3 kemenangan itu bahkan diraih atas tim-tim 5 besar yaitu Gwangju I Pepper Savings Ban, kelima saat laga, Hwaseong IBK Altos, keempat, dan Pink Speeder selaku pemuncak klasemen. Red Sparks pun dibuat kelabakan oleh GS Chalte tetapi mampu lolos dari lubang jarum dengan memenangi laga dalam 5 set. Sementara itu, Hyundai Hillstatte sedang melalui masa paceklik gegara kekalahan di 2 laga terakhir kontra Red Sparks dan Pink Speeders. Sebagai informasi, GS Chalte sejatinya tidak perlu menang untuk menjadi sahabat Red Sparks di akhir putaran keempat ini. Dengan mencuri 1 poin saja alias memaksa pertandingan berlangsung full set, GS Chalte membuat posisi Hyundai Hillstatte terancam. Apabila cuma unggul 3 poin, Hyundai Hillstatte akan disalip Red Sparks saat total poin mereka disamakan karena kalah dalam jumlah kemenangan. Mau tidak mau Red Sparks harus melanjutkan tren kemenangan yang telah berlangsung selama 13 laga terakhir untuk menjaga peluang kudeta. Di sisi lain, pelatih Hyundai Hillstatte, Kang Sung Hyung dibuat gusar karena sempat memandang remeh taji Red Sparks dalam persaingan gelar juara Liga Voli Korea 2024-2025 Putri. Hal itu disampaikan Kang Sung Hyung setelah Hyundai Hillstatte mengalahkan GS Chalte 3-0 di Suwon Gymnasium, Rabu, 29 Januari 2025. Kemenangan ini sangat krusial bagi tim juara bertahan, sebab jika kalah dari GS Chalte, sangat besar kemungkinan posisi runner-up-nya diambil alih oleh Red Sparks. Untung bagi Hyundai Hillstatte bisa memanfaatkan momentum laga kandang demi menggaransi kemenangan. Hyundai Hillstatte kini mengemas 50 poin di tabel klasemen, dan unggul 4 angka atas Red Sparks yang akan melakoni pertandingan penutup putaran keempat kontra Pink Speeders, Kamis di Chungmu Gymnasium. Pasca pertandingan, Kang Sung Hyung menyoroti peta persaingan 3 tim teratas klasemen Liga Voli Korea sektor putri. Baginya, Pink Speeders dan Red Sparks sama-sama memiliki potensi besar untuk menggagalkan ambisi Hyundai Hillstatte back-to-back gelar juara. Tekanannya, persaingan gelar juara, sangatlah kuat saat ini. Pink Speeder sempat memiliki momentum yang sangat bagus, dan sekarang giliran Red Sparks, buka pelatih Hyundai Hillstatte. Momentum yang dimaksud adalah kemenangan berturut-turut. Pink Speeders mengawali musim dengan 14 kemenangan tanpa tersentuh kekalahan, sebelum akhirnya takluk dari Red Sparks. Sementara tim Megawati Hangestri, hingga detik ini membukukan unbeaten 13 laga berturut-turut. Satu di antara korban kedikdayaan skuad asuhan Ko Hae-jin adalah Hyundai Hillstatte. Pada pertemuan terakhir di putaran keempat, Hyundai Hillstatte takluk 3-2 dari Red Sparks. Megawati Hangestri Pertiwi meraih poin yang terbilang kecil dalam rekor pertemuan dengan Pink Speeders pada musim ini. Red Sparks akan bertemu dengan Pink Speeders pada putaran keempat Liga Voli Korea Selatan pada Kamis. Dalam 3 pertemuan sebelumnya, Red Sparks kalah 2 kali dan menang 1 kali melawan pemimpin klasemen Liga Voli Putri Korea tersebut. Kemenangan terjadi pada putaran ketiga yang berlangsung Desember 2024. Sementara 2 kekalahan dirasakan saat putaran pertama dan kedua. Megawati hanya mengoleksi 49 poin dari pertemuan melawan Pink Speeders. Jumlah ini tergolong minor karena pemain kelahiran Jember itu hanya bermain 2 kali menghadapi tim asal Incheon tersebut.
Pemain timnas voli putri Indonesia itu absen pada laga melawan Pink Speeders di putaran kedua yang berlangsung November 2024. Megawati harus menepi dan tidak berjuang di lapangan bersama rekan-rekannya karena mengalami cedera paha. Sementara pada putaran pertama, Megawati menyumbang 29 poin ketika Red Sparks kalah 2-3 dari Pink Speeders. Sementara pada putaran ketiga, Megawati mengoleksi 20 poin saat anak asuh Ko Hye-jin menundukkan kubu yang diperkuat Ratu Voli Korea Kim Yeon Kyung dengan skor 3-1. Megawati saat ini secara total sudah mengemas 559 poin sepanjang musim 2024-2025. Jumlah 49 poin ketika melawan Pink Speeders merupakan catatan terendah pemain 25 tahun itu, sementara yang tertinggi adalah 120 poin ketika bertemu Hillstatte. Pemain yang pernah berlaga di Liga Vietnam dan Thailand itu juga memiliki catatan di atas 100 poin saat bertemu GS Chalters, 105, dan IBK Altos, 103. Sementara dalam laga bertemu iPappers, Megawati mencatatkan 98 poin. Keberadaan Megawati akan kembali menjadi faktor penting bagi Red Sparks saat menghadapi Pink Speeders pada laga terakhir putaran keempat. Kolaborasi pemain berjuluk Megatron dengan Yeom Hye-seon, Panja Bukilich, Pyo Sung-ju, dan Park Eun-jin diprediksi bakal berdampak positif bagi Red Sparks yang sudah mengoleksi 13 kemenangan secara beruntun. Duel melawan Pink Speeders juga diprediksi bakal seru karena keberadaan pemain-pemain seperti Jang Yun-ju, Kim Soo-ji, dan Kim Da-eun yang piawai di kubu lawan. Sementara itu, 3 fakta menarik pertandingan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menghadapi Incheon Heungkuk Live Pink Speeders dalam laga penutup putaran keempat Liga Voli Korea 2024-2025. Super Big Match Red Sparks versus Pink Speeders dijadwalkan berlangsung di Chungmu Gymnasium, Kamis, 30 Januari 2025, pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Duel tim pemuncak klasemen melawan Red Sparks yang menghuni peringkat 3, diprediksi akan menyedot perhatian, baik dari volimania tanah air maupun negeri ginseng. Tim Megawati sangat ditunggu tren positif kemenangan beruntunnya berlanjut. Apalagi tim yang diperkuat Kim Yeon Kyung, kini menduduki ranking pertama di tabel klasemen Liga Voli Putri Korea. Jika berhasil membecundangi Pink Speeders, kuat peluang babak playoff Liga Voli Putri Korea 2024-2025 semakin memanas hingga putaran ke-6. Baik Red Sparks, Hyundai Hillstatte, dan Pink Speeders sama-sama memiliki peluang untuk otomatis menembus laga final. Terlepas dari itu, berikut 3 fakta menarik jika Red Sparks berhasil mengalahkan Pink Speeders, yang dirangkum dari berbagai sumber. Laga ini bisa menjadi panggung Megawati Hangestri untuk memperkokoh posisinya sebagai kandidat kuat pemain terbaik alias MVP putaran keempat Liga Voli Korea 2024-2025. Sepanjang putaran keempat, Red Sparks menjadi satu-satunya tim yang hingga detik ini belum tersentuh hasil minor berupa kekalahan. Di sisi lain, Megawati juga konsisten menjadi penyumbang poin terbanyak bagi Red Sparks, bersama Panja Bukilich di setiap pertandingan. Red Sparks juga memiliki catatan statistik terbaik dalam 6 kategori, meliputi Attack Success Rate, Open Attack Success Rate, Time Difference Attack Success Rate, Time Difference Attack Success Rate, Blocking per set, dan Sub per set. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks masih perlu meminimalisir error, meski punya kekuatan ofensif besar dari Megawati Hangestri dan Panja Bukilich. Apalagi, Pink Speeders bukan lawan enteng. Duel akbar di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 akan tersaji lagi saat Jungkwanjang Red Sparks melawan Incheon Heungkuk Life Insurance Pink Speeders di putaran 4. Pertemuan keempat Megawati dan kawan-kawan melawan Kim Yeon Kyung CS. Musim ini dijadwalkan bergulir pada Jumat, 31 Januari 2025, pukul 15.35 waktu Indonesia Barat. Laga kedua tim diiringi tensi cukup panas. Ada gengsi yang mengakar dari kedua tim semenjak pertemuan di putaran ketiga. Bagi Red Sparks, laga melawan tim tersukses di era Velik itu akan menjawab tantangan apakah mereka mampu meneruskan rantai kemenangan beruntun menjadi 14 kali. Sedangkan bagi Pink Speeders, bertemu tim asuhan Ko Hye-jin lagi sama saja mendatangkan kesempatan untuk misi balas dendam.
Red Sparks adalah tim pertama yang mengalahkan Pink Speeders musim ini dan tepat saat mereka menikmati momen 14 laga tak terkalahkan. Semenjak dikalahkan Red Sparks pula, Pink Speeders menjadi tim pesakitan karena kekalahan beruntun plus kehilangan pemain asing. Tutku Burcuyusgen karena cedera parah di akhir laga. Torehan menyakitkan Red Sparks itu kini berpotensi dibalas Pink Speeders dengan cara yang sama, saat skuad berjuluk Red Force memegang 13 kemenangan beruntun. Sementara itu, peluang Pink Speeders menghentikan rekor gila Red Sparks bisa jadi terbuka jika menilik titik lemah Red Sparks dalam sejumlah pertandingan terakhir. Dari catatan statistik, Red Sparks menjadi tim paling ceroboh karena jumlah error atau kesalahan sendiri yang paling banyak. Menurut data di laman Federasi Bola Voli Korea, KOVO, Red Sparks membuat 515 error dalam 23 laga, 94 set, yang sudah dijalani. Rata-rata 5,5 poin bagi lawan di setiap set. Adapun di laga terakhir kontra Gwangju Pepper Savings Bank, Red Sparks mencatatkan 21 error dalam kemenangan dengan skor 3-1. Rata-rata error Red Sparks berasal dari spike yang terlalu melebar dan servis yang gagal. Jumlah error Red Sparks ini tentu jadi alarm bagi Ko Hye-jin untuk segera menyadarkan anak didiknya agar tidak banyak membuang angka secara percuma. Error sebanyak itu sangat mungkin berpotensi jadi bumerang dan bisa jadi sasaran empuk oleh tim asuhan Marcelo Abodanza yang menjadi tim minim error ketiga sejauh ini. Salah satu faktor untuk meminimalisir error itu adalah bergantung pada performa dua penyerang utama Red Sparks, Megawati Hangestri dan Vanja Bukilit. Tidak dapat dipungkiri juga Mega dan Bukilit sering melakukan kesalahan sendiri. Bila dengan error banyak, dua Mega Bukilit masih mampu mendulang poin tinggi, bukankah Red Sparks akan lebih ganas jika mereka juga bermain lebih bersih? Di sisi lain, Ko Hye-jin masih menaruh harapan besar kepada dua amunisi utama Red Sparks itu dan percaya pada mereka. Bukilit bisa nyaman menerima bola yang datang kepadanya, kata Ko Hye-jin. Dia tidak mengatakan apapun kalau soal Receive. Receive dia cukup. Kami lebih banyak berbicara tentang serangan, blok, dan servis, tetapi kami tidak membahas tentang penerimaan bola.